Ngikutin Indonesia, Malaysia mau kurangi skema subsidi BBM. Malaysia menjadi negara pertama di dunia yang mengintegrasikan penggunaan teknologi kecerdasan buatan AI dalam pengoperasian kilang minyak kelapa sawit. Malaysia muncul negara pertama dalam dunia mengintegrasikan teknologi kecerdasan buatan AI dalam pengoperasian kilang minyak kelapa sawit pintar. Lagi-lagi negara Malaysia mendunia nih geng, buat ketar-ketir negara jiran kita geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan ngereksan sebuah video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Malaysia ngikutin cara Indonesia. Namun berita yang baru ini geng ya, yang diteruskan oleh Berita Nasional Malaysia. Malaysia pertama di dunia pertama kali ya geng ya, integrasi IOI operasi kilang minyak sawit. Waduh, lagi-lagi soal kecanggihan Malaysia mendunia lagi deh geng. Waduh, katanya Malaysia mengikuti Indonesia, tapi kenapa Malaysia semakin canggih tentang keperkebunan sawitnya dan lain sebagainya? Sepatutnya kita Indonesia harus bisa mencontoh kepada negara Malaysia, geng. Karena ini baru pertama kali di dunia loh, geng. Pertama kali, bayangkan, pertama kali tuh di Malaysia, bukan di negara-negara yang yang negara hebat, negara berkembang dan negara maju menurut kalian seperti Jepang dan lain sebagainya. Mereka yang pertama kali loh geng ya. Gak usah berlama-lama, jom kita simak bersama-sama. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong geng, sokong channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share-nya. Apa-apa benda silahkan komen di bawah, janji jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu seperti apakah videonya. Let's go. Ngikutin Indonesia, Malaysia mau kurangi skema subsidi BBM. Belum lama ini pemerintah Malaysia berencana memangkas subsidi BBM untuk RON 95 pada 2025. Ini dilakukan untuk mengurangi defisit anggaran dan diarahkan secara spesifik ke kelompok berpenghasilan rendah. Nantinya, kelompok berpenghasilan tinggi dan warga negara asing juga nggak akan mendapatkan subsidi. Hal ini cukup mirip dengan kebijakan subsidi Indonesia, di mana pada 2022 Presiden Jokowi mengumumkan pemerintah memangkas subsidi BBM. Hal ini membuat beberapa jenis BBM naik seperti Pertalite, Pertamax, dan solar subsidi. Namun, selain mengurangi defisit anggaran, pemerintah Indonesia memiliki alasan lain, seperti memprioritaskan pengeluaran ke sektor lain, kayak pendidikan, kesehatan, dan transportasi umum. Sebenarnya, kedua negara ini punya tujuan yang sama, karena sejauh ini BBM yang disubsidi justru dinikmati kelompok yang mampu. Namun, apa perbedaan skema dari kedua negara ini? Yang pertama, tujuan subsidi. Benar kalau keduanya mau fokus ke kesejahteraan rakyat, namun pemerintah Malaysia lebih fokus dalam mendukung pertumbuhan ekonomi agar harga BBM bisa jadi terus terjangkau. Sedangkan di Indonesia, fokus subsidi BBM ini untuk kesejahteraan rakyat agar setidaknya kenaikan BBM tidak terlalu berimpact besar atau kenaikan harganya tidak signifikan. Yang kedua, transparansi. Dalam penerapan subsidi, pemerintah Malaysia lebih transparan dalam penerapannya. Makanya, harga BBM di Malaysia lebih stabil. Sedangkan Indonesia, walaupun subsidi yang diberikan cukup besar, harga bisa tetap naik karena beberapa faktor seperti operasional dan pajak contohnya. Skala subsidi. Indonesia memberikan subsidi yang besar untuk dua jenis BBM sejauh ini, yaitu Pertalite dan Solar. Sedangkan Malaysia punya cangkupan lebih luas, di mana subsidi diarahkan ke BBM jenis RON 95, yang membuat harga tetap murah walau ada fluktuasi harga minyak global. By the way, walaupun sejak 2014 Malaysia sudah dikategorikan net importir, saat ini Malaysia masih menjadi salah satu produsen minyak utama di ASEAN. Malaysia sebenarnya masih bisa dikategorikan net eksportir, mengingat pada 2020 Malaysia mampu mengekspor minyak mentah 5,18 miliar US dollar, sedangkan impornya hanya 4,75 miliar US dollar dengan jumlah penduduk 32 juta jiwa. Sedangkan Indonesia udah jadi negara net importir minyak sejak 2004. Kita bisa lihat di 2020, di mana Indonesia mengekspor minyak hanya 1,44 miliar US dollar dan harus mengimpor 3,13 miliar US dollar untuk jumlah penduduk yang jauh lebih banyak. Apalagi Indonesia juga masuk sebagai negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Maka dari itu pemerintah terus mengekspor banyak minyak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Benar atau tidaknya yang dikatakan oleh TikToker tadi itu geng ya, menurut Ikinya kenapa Malaysia lebih murah dan Indonesia jauh lebih mahal daripada Malaysia? Ya karena
mungkin di Indonesia tidak seperti di Malaysia. Kalau di Malaysia itu kan memiliki kilang-kilang dan Petronas dan pengolahannya sendiri, tidak diinspor sama Indonesia, dijual mentahnya ke Singapura, ke Malaysia, terus dikelola, terus dibalikkan lagi ke negara Indonesia. Itu ya yang membuat menjadi mahal. Sepatutnya kita Indonesia bisa memiliki kilang-kilang minyak besar pengelolanya sendiri, seperti contohnya tuh di Terengganu, terus di Malaka, kalau tak silap di Johor, kalau tak silap itu ya geng ya, yang setahu ikinya seperti Petronas kan memiliki sendiri, diolah sendirilah dalam negara itu. Itulah yang membuatkan jadi murah. Kalau dibilang apa Malaysia meniru Indonesia, nggak juga sih. Karena kenapa ya? Karena sekarang nih pemerintahan Malaysia ini sangatlah mendorong ekonomi Malaysia biar investor tuh masuk ke dalam negeri Malaysia. Oke geng, ikinya akan mereksan sebuah video lagi nih geng. Ini yang menggemparkan dunia lagi, yang membuat Malaysia mendunia lagi geng. Yang Malaysia itu geng pertama di dunia geng menggunakan teknologi IOI, operasi kilang minyak sawit geng. Waduh, bisa ketar-ketir nih geng. Indonesia kapan ya bisa seperti ini juga ya geng ya, biar kita tuh tidak tersulit dan kesusahan juga gitu pemanen kita. Gak usah berlama-lama, jom kita simak bersama-sama. Let's go. Malaysia menjadi negara pertama di dunia yang mengintegrasikan penggunaan teknologi kecerdasan buatan AI dalam pengoperasian kilang minyak kelapa sawit. Menteri Perdagangan dan Komoditi Datuk Seri Johari Abdul Ghani berkata penggunaan teknologi itu mampu memberi hasil yang optimum di samping mengurangkan kebergantungan kepada pekerja asing sehingga 35%. Tapi kalau ikut daripada apa yang telah dimaklumkan kepada saya, dia boleh menyebabkan banyak kos dapat dikurangkan. Contoh energy cost. Kedua, water, utility yang kita pakai. Nombor tiga, tadi staff. Boleh kurang 35%, terutamanya foreign workers. Jadi ini kalau dapat digunakan pakai teknologi ini kepada mana-mana palm oil mill, dan saya tak langsung, dia juga boleh mengurangkan pekerja asing. Hampir 8,000. Kalau 446 kilang-kilang kelapa sawit ini boleh menggunakan pakai this teknologi. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas merasmikan kilang sawit berasaskan kecerdasan buatan AI pertama dunia di Minsawi Industries, Kuala Kangsar pada Selasa. Johari akan memantau kemajuan kilang tersebut setiap 3 bulan bersama-sama Lembaga Minyak Sawit Malaysia untuk melihat kemampanannya. Pada masa sama, beliau turut menggalakkan pemilik kilang sawit lain untuk datang melawat dan mempelajari teknologi yang digunakan. Kilang pemprosesan kelapa sawit yang pertama di dunia menggunakan teknologi kecerdasan buatan AI dilancarkan di Kuala Kangsar, Perak. Menteri Perdagangan dan Komoditi Datuk Seri Johari Abdul Ghani berkata, pengoperasiannya dijangka dapat mengurangkan kebergantungan kepada buruh asing antara 30 hingga 35%. Because dia bukan kilang baru, kilang ni dah 41 tahun. Jadi dia orang ambil alih kilang ni, they change all the infrastructure semua, and then they incorporate this technology and they see the good result. Sebab tu kalau kita dapat banyak kilang-kilang yang dah lama dalam kita punya sistem ya, saya jangkakan kilang lama ni hampir dah lebih dah hampir 150 kilang yang lama-lama ni yang banyak tidak mengikut spek environment. Dan satu inisiatif yang diambil oleh private sector untuk membuat sistem ni, dan dia mengguna pakai dalam palm oil. Jadi tak ada siapa paksa dia, tapi dia voluntary nak buat. Dan saya nak menyokong teknologi ini, dan tiap-tiap 3 bulan saya akan pantau tengok apakah kesan daripada ini. Tapi kalau ikut daripada apa yang telah dimaklumkan kepada saya, dia boleh menyebabkan banyak kos dapat dikurangkan. Contoh energy cost. Kedua, water, utility yang kita pakai. Nombor tiga, tadi staff. Boleh kurang 35%, terutamanya foreign workers. Jadi ini kalau dapat digunakan pakai teknologi ini kepada mana-mana palm oil mill, dan saya tak langsung, dia juga boleh mengurangkan pekerja asing. Hampir 8,000. Kalau 446 kilang-kilang kelapa sawit ini boleh menggunakan pakai this teknologi, dan kalau dia berkesan, dia boleh mengurangkan hampir 8,000 foreign workers yang digunakan pakai dalam kilang kelapa sawit. Ini bukan ladang tau, ladang lain. Ini kilang.
Jadi itu satu jumlah yang besar. Jadi saya ucapkan terima kasihlah kepada syarikat yang develop teknologi ni, dan dia juga menggunakan some of the teknologi yang datang daripada Brazil. Brazil. Dan dia akan buat dan bersama-sama lakukan. In fact, they have been ongoing for almost more than a month already, right? Yes. So dia nampak the result tu lah. So I'm going to monitor dia. And then saya akan bawa MPOB from time to time melawat kilang ni, tengok dia punya progress. Sebab teknologi ni dia mesti sustainable. Dia tak boleh masa launching saja berjaya, tapi dia sustainable. Jadi yang itu kita buat, dan kita pastikan kita menyokong mana-mana syarikat yang membawa teknologi baru dalam production dan prosesan ni, kita akan galakkan. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada MNEC kerana memberi sokongan kepada mereka. Malaysia muncul negara pertama dalam dunia mengintegrasikan teknologi kecerdasan buatan AI dalam peroperasian kilang minyak kelapa sawit pintar. Menteri Peladangan dan Komoditi Datuk Seri Johari Abdul Ghani berkata sistem yang dibangunkan Malaysia akan dibicarakan di media sosial sawit tempatan Minsawi Industri mencatatkan kos operasi sehingga 2.6 juta ringgit setahun, merangkumi kos buruh utiliti penyelenggaraan serta mengatasi isu kehilangan minyak semasa pemprosesan hasil minyak sawit. Beliau berkata selepas melancarkan kilang kelapa sawit pintar berasaskan AI pertama di dunia dekat Minsawi Industries. Johari berkata sistem inovatif AIRI mengintegrasikan 4 komponen utama untuk mengoptimumkan prestasi kilang, merangkumi sensor lanjutan, kamera litar tertutup berasaskan AI, sistem kawalan berasaskan AI dan penyelenggaraan ramalan. Tambah beliau, penyelenggaraan ramalan menggunakan algoritma pembelajaran mesin dan data sensor untuk mengurangkan masa henti dan mengekalkan prestasi yang konsisten. Johari berkata jika semua 446 kilang kelapa sawit seluruh negara menggunakan pakai teknologi AI itu, 8,000 pekerja asing boleh dikurangkan sekaligus membantu penjimatan operasi. Yang membuat ketar-ketir para ya. Lagi-lagi negara Malaysia mendunia nih geng, buat ketar-ketir negara jiran kita geng, kayak gitu ya. Kenapa Ikinya bilang ketar-ketir? Iya geng, karena warga asing itu pemanen sawit itu kebanyakannya warga ataupun saudara-saudara, sahabat-sahabat ataupun satu negara daripada Ikinya ya geng, yang bekerja di negara Malaysia. Pemanen sawit yang biasanya setiap bulan tuh mendapatkan 4.000, 3.000, sampai 6.000. Ada juga yang seperti itu dah. Jadi mereka kalau ada teknologi yang seperti ini geng, waduh, gimana nasib pekerja warga asing Indonesia ya geng ya, kayak gitu geng, kasihan juga ya geng ya. Jadi namun ini yang pertama kali, kenapa tidak ada di negara-negara yang menghasilkan sawit? Ikinya tadi di awal sudah salah ngomong di Jepang, ternyata Ikinya pikir-pikir oh Jepang nggak ada itu kebun kelapa sawit. Nah kayak gitu, tapi di Malaysia yang pertama kali kayak gitu ya geng ya. Namun kalau di Indonesia nggak mungkin menggunakan hal teknologi ini geng. Kenapa? Ya kalau menggunakan teknologi ini geng, pasti lagi berkurang lagi para pekerja-pekerja Indonesia kita geng, kayak gitu ya. Jadi misalnya kalau cara ini dipakai di Indonesia, wah kasihan juga para rakyat Indonesianya ya geng ya. Semoga gak usah meniru negara Malaysia sajalah, kasihan yang ke bawah ke menengah yang masih susah mencari pekerjaan di negara Indonesia kayak gitu ya. Semoga perusahaan-perusahaan besar tidak melakukan hal seperti itu. Katanya tadi beliau udah bisa mengurangkan para pekerja warga asing dan kos ataupun mungkin gaji gitu ya, lebih jimatan ini menggunakan teknologi ini daripada menggunakan warga ataupun tenaga manusia ya geng ya. Itulah yang sebut Ikinya kenapa negara jiran akan ketar-ketir para pekerjanya kayak gitu. Jadi garis bawahi, tonton video orang tuh sampai akhir, jangan seperti AP itu ya geng yang menonton video itu hanya melihat dari thumbnail dan judulnya saja, nonton 1 menit udah kayak gitu, tidak bisa menilai pembahasannya sampai akhir kayak gitu. Dia tidak bisa kayak gitu, mungkin dia lainnya gak ada ataupun kautannya gak ada, karena tahu sendiri ya di negara Ikinya seperti itulah. Oke geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka juga. Bila tersilap kata ataupun tersikap benda,
tonton video orang tuh sampai akhir biar kalian paham juga kayak gitu ya. Kalau kalian minat lah untuk menonton, kalau tidak minat boleh skip saja. Kalau takut LAN ataupun kuota kalian habis. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi kita di mana di next video. Bye bye.